Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, student. Afternoon, ma'am. How are you today? Fine, ma'am. I'm fine. Thanks, ma'am. Good, ma'am. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita melakukan doa bersama. Siapa yang mau pimpin doa? Me, ma'am. Me, ma'am. Okay. Before we start our lesson today, let's pray together. Selesai. Oke, didengarkan namanya ya. Mem akan absen. Sariana Suci Ramadhani. Yes, ma'am. Kiki Reski Aulia. Yes, ma'am. Nardiana. Yes, ma'am. Faradila. Yes, ma'am. Elma Wulandari Usman. Yes, ma'am. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang descriptive text. Sebelumnya ada yang pernah dengar apa itu descriptive text? Belum, ma'am. Oke, tunggu mem share dulu ya materinya. Oke, bisa dilihat di layar? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Jadi descriptive text yaitu adalah salah satu jenis teks dalam bahasa Inggris yang menggambarkan dengan jelas sifat-sifat yang melekat pada sesuatu, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, maupun benda mati. Oke, next. Di dalam descriptive text ada dua generic structure-nya. Pertama itu identification dan description. Identification berisi tentang identifikasi sesuatu baik makhluk hidup maupun benda mati yang akan dideskripsikan. Sedangkan description berisi tentang penjelasan, penggambaran tentang sesuatu baik makhluk hidup ataupun benda mati dengan menyebutkan beberapa gambaran, sifat, karakter ataupun yang berhubungan dengan deskripsi sesuatu yang dimaksud. Oke, next. Adapun ciri-ciri dari descriptive text yaitu pertama menggunakan simple present tense. Kedua, menggunakan kata sifat atau adjektif. Ketiga, hanya fokus pada satu objek tersebut. Keempat, menggunakan atribut verb seperti to be, am, is, are. Tujuan
Tujuan dari descriptive text. Tujuan dari descriptive text adalah untuk menggambarkan, mengungkapkan, atau mendeskripsikan ciri-ciri dari orang, benda, hewan, tempat, dan lainnya. Descriptive text dibuat tanpa melakukan penelitian secara detail, jadi penulis hanya menulis cerita descriptive text berdasarkan apa yang dilihat dan didengar. Next. Jenis-jenis descriptive text itu pertama people, animals, place, and thing. Dan sekarang kita akan mempelajari descriptive text mengenai tempat atau place. Oke, next. Oke, ini adalah gambar monumen nasional. Kalian pernah melihat pasti sebelumnya ini, baik di buku maupun di televisi. Yes, ma'am. Kan Yes, ma'am. yang akan mendeskripsikan tentang monumen nasional. Oke, next. Siapa yang bisa bantu bacakan yang paragraf pertama? Saya, ma'am. Oke. Saya. Yang paragraf Siapa pertama yang saja. Terserah siapa yang mau. Kiki bisa? Okay. Yes. The national monument is a 132 meters tower in the center of Merdeka Square, Central Jakarta. I mean. It symbolizes the fight for Indonesian independence. The monument consists of 117.7 meters, obelisk on a 45 meter square platform at a height of 17 meter. Terus soalnya siapa yang bisa bacakan? Amen. Ya, Sari. The towering monument symbolizes the philosophy of Lingga and Yoni. Lingga resembles rice, puzzle, or alu, and Yoni resembles a mortar rice or lesung, two important items in Indonesian agriculture tradition. Oke, thank you. Jadi di paragraf pertama ini, berisi tentang identification dari monumen nasional. Berisi gambaran secara umum tentang monumen nasional tersebut, tentang objek yang dideskripsikan. Sedangkan di paragraf kedua yaitu tentang deskripsi dari objek yang sedang kita deskripsikan. Misalnya di sini ada Lingga and Yoni. Di sini di paragraf 2 ini menggambarkan tentang apa-apa saja yang terdapat di monumen nasional tersebut. Adapun di paragraf ketiganya itu kita bisa menambahkan apa saja yang berhubungan dengan monumen nasional. Kita bisa menambahkan ataupun tidak, terserah dari kita. Yang penting identification dan description-nya harus ada. Bisa dimengerti? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
Eh, saya kira kalian sudah bisa memahami apa itu descriptive text. Oke, sekarang Mem akan membagikan beberapa gambar. Next. Beberapa gambar tempat. Dan kalian akan menuliskan descriptive text dari gambar tersebut. Satu Baik, orang Ma'am. saat bisa dimengerti. Kalau masih ada yang ingin tanyakan? Halo, Yes, ma'am. bisa dimengerti? Bisa, Ma'am. Oke, Mem, kasih waktu sekitar 10 menit untuk dikerjakan. Setelah selesai, kalian bisa membacakan hasil tulisan kalian. Oke? Yes, ma'am. Oke. Silakan dikerjakan. Kalau sudah selesai, kalian bisa langsung membacakan hasilnya. Ada yang sudah selesai? Yes, ma'am. Ada yang sudah selesai? Nih, Mem. Siapa? Mardiana, Mem. Birth and 504 Buddha's status. The focal fault is covered by 72 Buddha status, each situated inside a picture stupa. It is the world's biggest Buddhist sanctuary on the world. Okay, I think that's all. Oke, thank you, Diana. Sudah sangat bagus. Apakah kamu bisa menentukan di paragraf mana terdapat identification dan description-nya? Halo? Diana? Oke, mungkin jaringannya lagi kurang mendukung. Next, ada yang bisa bacakan lagi hasil tulisannya? Me, ma'am. Oke. Pink Beach. Pink Beach or Pantai Merah Pantai Muda is Merah one Muda of is the one beach of in the Comoros beach in Island. Comoros Island. Di Nusa Nusa Tenggara, Tenggara, the beach is called the beach pink is called pink because the because sand the beach sand beach is pink. The pink color color of is its beach is a mixture of white
side beige color mixed with crush color shell calcium carbonate from marine invertebrates that are very small and also foraminifera, microscopic amoeba that has a red body shell. At Pink Beach, there are so many marine organisms, no fewer than 1,000 species of 260 species of coral and 70 species of swans can be found here. So much marine life. Your place is a proper spot for snorkeling and diving for the sport lovers. I think. Oke, thank you, Sari. Sekarang, apakah kamu bisa menentukan identification dan description-nya terletak di paragraf keberapa? Identification dan description-nya. Identification itu terdapat pada paragraf pertama, dan yang kedua, paragraf kedua itu merupakan description, karena pada paragraf kedua dia menjelaskan tentang makhluk hidup atau benda mati yang hidup di pantai Merah Muda tersebut. Oke, saya rasa kalian sudah memahami tentang apa itu descriptive text. Oke, sebelum pertemuan hari ini kita akhiri, Mem akan mereview kembali tentang materi yang telah kita pelajari hari ini. Mem mau tanya, masih ada yang ingat apa itu descriptive text? Descriptive text itu adalah salah satu jenis teks dalam bahasa Inggris yang sifat-sifat yang melekat pada sesuatu, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, maupun benda mati. Oke, apa generic structure yang terdapat di dalam descriptive text? Ada dua, Mem.
Ada yang belum? Apa materimu kah? Mau menangis saya.